Halo teman-teman belajar, kita bertemu lagi. Di video kali ini, kita akan belajar tentang simbiosis. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dari materi ini? Mari kita simak bersama-sama. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim yang artinya dengan dan biosis artinya kehidupan. Jadi, dapat dikatakan bahwa simbiosis adalah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis terjadi karena suatu organisme tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, makhluk hidup yang melakukan simbiosis itu disebut dengan simbion. Teman belajar, kalian masih menyimak kan? Sekarang kita akan membahas beberapa jenis simbiosis yang sering kita kenal. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme. Kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, ada simbiosis parasitisme. Nah, mari kita bahas satu persatu apakah pengertian serta kita akan mencari contoh-contohnya. Teman belajar, kalian simak terus ya pembelajaran hari ini. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Pada umumnya, makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian jika tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting baginya. Contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama, ada kupu-kupu dengan bunga, di mana bukan hanya kupu-kupu yang diuntungkan karena mendapat sari makanan dari bunga, namun bunga juga terbantu dalam penyerbukan dengan adanya kupu-kupu. Yang kedua, lebah dengan bunga. Sama halnya dengan kupu-kupu dengan bunga, lebah juga mendapat keuntungan. Dia dapat menghisap nektar dari bunga. Bunga juga terbantu dalam proses penyerbukan berkat adanya lebah. Selanjutnya, ada Rhizobium leguminosarum dengan tanaman polong-polongan. Bakteri ini berfungsi menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen yang terdapat dalam udara bebas sehingga tanaman polong-polongan menjadi lebih subur. Contoh simbiosis mutualisme yang lain ada kerbau dengan burung jalak. Nah, teman belajar, dapatkah kalian menjelaskan hubungan simbiosis ini
Ayo, tuliskan di kolom komentar ya. Mari kita bahas simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Berikut ini adalah contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama, ada bunga anggrek dengan pohon mangga. Ya, contoh di sini adalah pohon mangga. Sebetulnya anggrek dapat hidup menumpang di pohon yang lain juga. Nah, coba teman belajar tebak pohon apa saja yang dapat anggrek tumpangi. Tulis jawaban kalian ya di kolom komentar. Contoh yang kedua, ada ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat penghisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena dapat terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Yang ketiga, ada ikan badut dan anemon laut. Ikan badut biasa tinggal di tentakel anemon laut. Ikan badut mendapat keuntungan karena terlindung dari pemangsanya. Sementara anemon laut tidak akan terganggu dengan keberadaan ikan badut. Nah, teman belajar, kalian pasti tidak asing kan dengan ikan badut ini? Ya, dia ada di tokoh film kartun yang terkenal, Ikan Nemo atau dalam bahasa Inggrisnya clownfish. Contoh berikutnya adalah tanaman paku dengan pohon. Sama halnya dengan bunga anggrek, tanaman paku ini mendapatkan keuntungan dapat hidup menempel di pohon yang lain. Sementara pohon yang ditumpangi tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian. Kita sudah sampai di materi terakhir nih teman belajar. Masih tetap mendengarkan kan? Yuk kita lihat penjelasan dari simbiosis yang terakhir, yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan satu pihak diuntungkan. Pernahkah kalian melihat tali putri? Ya, tali putri dengan inangnya merupakan contoh simbiosis parasitisme, di mana tali putri mendapatkan keuntungan, dia dapat hidup, sementara inang yang ditumpangi akan mati. Kemudian ada benalu dengan pohon rambutan. Sebetulnya benalu ini dapat tumbuh di beberapa pohon yang lain. Sama seperti tali putri, si benalu ini juga merugikan bagi pohon yang ditumpangi. Benalu dapat tumbuh dengan subur,
Sementara pohon yang ditumpangi lama-kelamaan akan mati atau terganggu proses pertumbuhannya. Ayo, siapa yang rambutnya berkutu? Pasti tidak ada kan? Nah, kutu merupakan contoh simbiosis parasitisme. Kutu yang hidup di dalam rambut manusia mendapat keuntungan dengan cara menghisap darah. Sementara manusia dirugikan karena dia akan merasa gatal, bahkan kulit kepalanya bisa terluka. Ya, karena saking gatalnya, maka seringkali digaruk-garuk sehingga kulit kepalanya bisa berdarah dan terluka. Suara apa ayo? Ya, itu adalah suara nyamuk. Nyamuk dengan manusia juga merupakan contoh simbiosis parasitisme. Penjelasannya hampir mirip dengan kutu yang ada di dalam rambut manusia. Kalian simak baik-baik penjelasan sebelumnya ya. Teman belajar, itu tadi penjelasan dari materi kita, yaitu tentang simbiosis. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, kalau belum paham atau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian tulis pertanyaan di dalam kolom komentar. Siapa tahu saya bisa menjawabnya atau kita bisa saling berdiskusi. Terima kasih sudah mendengarkan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku tambah rajin membuat video-video belajar lainnya. Terima kasih. Dadah.